ke bagian yang tadi apa namanya yang aduh jadi kita bahas MT2 Astophenon. Jadi kenapa dia ininya ke arah aduh, yang sinton netral kita bahas yang slide berapa sih Pak kemarin Pak yang sinton netral? Kemarin sampai halaman 60 ya. 60 ya. Belum berarti. Itu yang sinton netral tadi saya nah ini yang flossal. Nah, kenapa O-nya Halaman nempel berapa? di bagian yang benzaldehyde yang 30 Pak. Halaman berapa? 30. Oh, kita lihat Tuh. sambil nunggu. Sambil nunggu yang lain kita lihat. Kan yang senyawa flossal itu kan MT6. Nah, ini ya. Kita lihat. Nah, kelihatan kan di sini? Kelihatan Pak. Nah, jadi ceritanya gini ceritanya. Ini dipotong ya. Alfa beta kan? Terlempar nggak? Alfa beta kan dipotong gitu ya, dipotong. Nah, karena dipotong itu kan yang satu positif, yang satu negatif kan gitu ya. Jadi ini kan sinton apa sebelum jadi apa sinton ini diputus. Ini kan positif sama negatif ya. Ya. Jadi Itu kalau Pak. kenapa? Nah itu. Kenapa yang satunya jadi positif, yang satunya jadi negatif? Oh ya karena nggak mungkin pemotongan itu biasanya akan jadi positif dan negatif bukan apa istilahnya aduh eh, yang satu elektron itu loh apa namanya radikal bukan radikal jadi yang dipotong ini adalah pasti ada positif ada negatif sehingga dalam hal ini di sini alfa ini muatannya biasanya negatif di sini ya. Nah, di situ berarti akar masalahnya, Pak. Nah, jadi di Kenapa sini alfanya negatif. negatif, betanya positif? Oh, karena ini kita harus ingat apa? Ingat sini ya. Jadi alfa, nah ini di sini perlu dijelaskan dengan apa namanya komputasi ya. Jadi ini tak ini ya, tak jelaskan dengan hipercam. Kenapa kok di situ negatif ya? Jadi saya akan kembali ke ini hipercam, desktop, komputasi, hipercam. Nah, nanti jelas di sini. Nah, ini ya. Jadi tadi kan karbonil ya. Nanti tak tunjukin, ini tak gambar dulu. Display label akan pakai simbol ya. Berdarah. Kelihatan Mas Alki?
Mbak, kelihatan Mbak. Cek giginya ini anu. Jadi saya akan menjelaskan Hah? Ya lalu alat lainnya. Tangan tua tuh mah. ya. Jadi Mas Alki, kita kembali ke sini ya. Di sini kan alfa beta ya, alfa beta unsaturated ya. Saya akan motong ini atau supaya lebih bisa juga tak terusin sama inti bensin ya. Bentar. Biar sama dengan di situ ya. Jadi ini akan saya ya, ini akan jadi kelihatan Mas Alki. Kelihatan Pak. Nah, jadi ini kan COH ya. Ini COH sama dengan di sini ya. CHO itu COH gitu ya. Nah, itu kan. Terus ini kan sebenarnya bisa juga sih kalau mau dilanjutkan biar sama persis bisa ya. Jadi ini kan tambahin ininya sebentar. Ini ikatan rangkap. Nah, ini tambah C 1 2 3 4 5 nah, supaya sama ya. Sekalian ya. Supaya sekalian sama. 1 2 3 4 5. Nah, sekarang udah bersih sekarang. Tinggal saya betulin tambah hidrogen 3 dimensi. Nah, jadi persis ya. Sekarang molekulnya persis ya. Nah, jadi COH, C ini kata rangkap, bla 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 bla. Nah, Mas Alki kan pengen tahu apa di sini muatannya apa kan? Nah, ini bisa kita di sini alfa ya. Jadi di alfa itu muatannya negatif. Itu bisa kita cek di sini, kita optimasi geometri ya. Misalnya dengan semi empiris PM3 kita komputasi. Tadi belum dibuka ya. Baik, kalau gitu dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi karena udah ada Mas Alki ya, jadi lupa belum dibuka. Nah, sekarang kita buka. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menjawab pertanyaan Mas Alki bahwa kenapa kok di sini kok langsung nanti dapat O, terus di sini H2 begitu ya. Nah, ceritanya seperti ini. Nah, ini sudah teroptimasi geometri. Nah, kita besarkan ya. Nah, kita akan lihat display label cat ya. Sebenarnya sebelum dikomputasi, ini sebenarnya kaidah kimia organiknya itu sebenarnya sudah ada ya, bahwa kalau C alfa itu muatannya negatif ya, negatif. Nah, di sini bisa kelihatan ya Mas Alki pakai apa ini? Nah tadi di sini kelihatan bahwa ini karbonil tadi COH ini ya COH. Nah C di sini itu minus ini ya, minus 0,201, di sini minus 0,057. Artinya apa? Artinya
kerapatan elektron itu lebih negatif yang di sini, ya, lebih negatif yang di sini. Jadi ini masalah relatif ya, relatif. Jadi dua atom C di sini dan di sini itu lebih negatif yang di sini, ya. Itu apa? Sesuai dengan sebenarnya kaidah kimia organik yang biasa ya. Nah, sehingga kalau dipecah itu akan menjadi ini negatif, ini positif, ya, ini positif. Nah, sekarang supaya C-nya itu positif, maka supaya C-nya di sini tadi positif, yang beta ini supaya positif, maka di sini harus ada gugus yang narik elektron. Nah, biasanya gugusnya adalah karbonil, yaitu O di sini. Jadi CO. Nah, sehingga kalau CO ini nanti ini terjadi delokalisasi elektron ke sini, sehingga C di sini positif, ya begitu. Nah, sementara yang Jadi yang negatif, tadinya negatif jadi positif. yang negatif kan yang alfa, yang beta, Oh, iya 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 yang iya. beta ini, yang alfa tetap negatif. Yang alfa kan jadi yang ini. Nah, jadi yang ini alfa tadi di hiperkem tadi kan alfanya negatif, yang minus titik 0,201 tadi kan Ya. negatif. Nah, negatif. Nah, negatif. Jadi biasanya C di sini itu C alfa itu negatif, sehingga biasanya di sini hidrogen ya, hidrogen begitu. Ya, biasanya hidrogen. Jadi ini kalau yang dasarnya sebenarnya gini. Kalau mau apa? Mau yang dari prinsip dasar ya, itu seperti ini. Ya, jadi kalau kita punya yang sederhana ya, COH ya, COH. Jadi ini default element oksigen. Nah, jadi kalau kita punya apa bensaldehid ya, astaldehid. Kalau punya astaldehid, maka ini kita akan buat dulu. Nah, jadi kalau kita punya CH3 COH ya, bensaldehid. Ini kalau saya optimasi geometri akan seperti ini ya, semi empirik. Nah, kelihatan ya Mas Alki di sini. Nah, jadi COH ini apa? Asetaldehid. Ini C tadi kan positif. Nah, di sini kan negatif oksigen. Nah, yang C alfa di sini itu kan negatif ya, negatif. Ya, minus ya di sini. Jadi di sini plus, di sini minus. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi yang apa potongannya yang di sini tadi ya, yang alfa di sini kan COH tadi. Nah, berarti ini kan alfa negatif tadi toh. Nah, jadi apa sintonnya itu ditambah hidrogen karena di sini negatif, hidrogennya ini positif. Jadi alfa C alfa ini adalah negatif. Makanya nanti C alfa ini membentuk ikatan dengan C beta yang positif begitu. Nah, sehingga secara apa? Secara ringkas ini kalau diskoneksi langsung dipotong, yang betanya ditambahi oksigen. Kenapa ditambahi oksigen? Karena dia akan delokalisasi elektron sehingga C-nya positif. Nah, sementara yang satunya langsung ditambah dua hidrogen. Kenapa? Karena C alfanya itu negatif. Karena C alfanya di sini negatif, maka ditambah hidrogen di sini. Begitu. Jadi starting materialnya nanti nyarinya seperti ini ya. Seperti ini. Eh, kalau ditambah OH nanti tambah apa? Tambah kalau untuk reaksi tambah kesulitan ya. Nah, sehingga apa namanya yang paling memungkinkan adalah ditambah dua hidrogen seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih jelas dibanding kemarin. Oke. Gimana? Sudah Ya, Pak. sudah Paham, bisa Pak. dipahami? Paham, Pak. Paham ya? Ada lagi
yang sudah dibaca yang kemarin? Nah, kalau nggak ada Belum, Pak. kita akan lanjut. Ya, Belum, tapi nanti kalau saya baca lagi, saya nanya lagi, Pak. boleh, boleh. Yang tadi udah ya, udah jelas ya. Ya, Pak, udah, Pak. Ya, jadi kemarin kita sampai halaman 66 ya. Sehingga kita akan pakai yang slide pertemuan ketiga ya. Ya, kita akan sampai 66. Nah, 67 sekarang. Nah, kita akan melihat reaksi anilasi Robinson. Ya, Robinson. Apa itu reaksi anilasi Robinson atau Robinson annihilation? Robinson annihilation merupakan reaksi pembentukan struktur sikloheksanon. Ya. Sikloheksanon 15 di karbonil. Yang diawali dengan reaksi adisi Michael ya, dilanjutkan dengan reaksi tipe aldol intramolekul untuk penutupan cincin atau ring close ya. Jadi kita akan adisi Michael. Nah, jadi reaksi Michael itu ini reaksi Michael atau adisi Michael itu dari ini ya. Dari 3 buten 2 on ya. 3 buten 2 on. Nah, jadi ini 2, 1, 2, 3. 2-nya on, 3-nya buten ya, katakan. Dan ada etil astoatat ya. Etil astoatat. Nah, kemudian dengan katalisator ini ya. Natrium etoksi ya. Itu maka akan terjadi ini reaksinya ya. Jadi ini ke sini, kemudian ini ikatan rangkapnya hilang akan berinteraksi ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini COO 2 COOH. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan reaksi aldol ya. Jadi ini berlanjut ya. Ini tadi belum nyambung ini ya, ini dekat belum nyambung. Kemudian ini akan nyambung ya. Akan nyambung seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini. Anulasi produk ya. Jadi ini O-nya hilang nanti ya. O-nya hilang. Kenapa O-nya hilang? Nanti kita lihat mekanisme reaksinya ya. Bahwa di sini yang saya tunjuk ini adalah positif ya, positif. Kemudian di sini nanti akan bergabung dengan di sini. Kita akan lihat mekanismenya nanti. Ya, jadi 15 ya. 1 2 3 4 5 ya. 15 difungsional ya. Jadi nomor 1 ada karbonil, nomor 5 ada karbonil. Ya. Dengan demikian, reaksi anilasi Robinson berlangsung melalui 2 proses. Reaksi yaitu reaksi Michael ya, yang dilanjutkan dengan reaksi kondensasi internal aldol tadi ya. Internal tadi ya. Nah, reaksi anilasi Robinson terjadi antara donor nukleofil ya, ya, yang dapat berupa ester ya, beta keto enamin atau beta diketon ya. Dengan suatu akseptor nukleofil yang berupa alfa beta unsaturated keton ya. Seperti butenon ya, seperti butenon. Produk reaksinya adalah turunan sikloheksen heksenon ya, yang merupakan senyawa 15 di karbonil. Ya, jadi ini kayaknya sama ya. Terulang berarti. Nah, mekanisme reaksinya seperti ini. Ya. Jadi ini etil astoatat tadi ya. Perhatikan di sini. Saya pakai pointer ya.
Nah, di sini delokalisasi karbonil ya. Jadi ke arah O di sini ya, ke arah O. Karena di sini positif ya, maka di sini akan putus ya. Hidrogennya akan putus ke sini. Nah, hidrogennya ini akan diambil sama katalisator ya. C25O minus ya. Nah, sehingga ini kenapa minus? Karena tadi Na, ada Na-nya tadi ya. Nah, sehingga ini diambil ya, sehingga terjadilah etanol ya. Etanol. Nah, sehingga ini menjadi seperti ini. Ya. Kemudian ini akan dilanjutkan seperti ini ya. CH3, CO ya. Tadi ikatan rangkap di sini ya, ikatan rangkap hanya tinggal satu. Nah, kemudian ini akan berlanjut ya. Jadi ini berarti sebagai ion enolat ya. Ion enolat. Nah, sekali lagi di sini akan terjadi ion enolat itu akan terjadi rearrangement ya, di mana akan menjadi keseimbangan dengan ion alfa karbanion ya. Jadi C-nya yang negatif, alfa karbanion. Kemarin sudah kita buktikan dengan hiperchem bahwa kalau ada seperti ini, nah itu ternyata yang negatif adalah C-nya ya. Jadi C yang di sini, sehingga ini terjadi rearrangement, pengaturan ulang, sehingga di sini minusnya. Nah, setelah itu minus di sini ada butenon ya, butenon ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya butenon. Nah, di sini butenonnya ini terjadi delokalisasi elektron karbonil sehingga ini positif. Karena positif ini ke sini ya, netral ya. Karena netral di sini jadi positif ini ya, di sini jadi positif. Nah, positifnya ini akan bereaksi membentuk ikatan dengan yang negatif di sini sehingga ini elektronnya ke sini. Nah, karena elektronnya ke sini maka jadilah molekul ini ya. Ya, jadi molekulnya jadi ini. Jadi dari ke sini COH tadi ini itu yang ini ya. Dan ini jadi yang ini. Dan ini C ya. Nah, ini nyambung ya, nyambung ke sini ya, nyambung ke sini. Nah, jadi C yang negatif ini nyambung ke sini ya. Nah, sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Nah, sehingga seperti ini strukturnya ya. COCH3 ini COCH3 ya. Nah, ini tadi nempel di sini CO2 add jadi di sini ya. Nah, kemudian ini yang disebut dengan reaksi Michael ya, Michael. Berarti dasarnya tetap tautomerik atau enol, Pak ya? Betul sekali ya. Jadi tadi itu kalau ada enolat nanti akan keseimbangan dengan karbanion yang C-nya negatif tadi ya. Nah, sehingga akhir reaksi Michael seperti ini ya. Jadi ini OH minus mengabstraksi proton di sini ya, sehingga ini ke sini ya. Dan ini kan ke sini. Nah, sehingga terjadilah seperti ini. Kemudian akan dilanjutkan ini ke sini, ininya di sini sehingga membentuk karbonil di sini ya. Kemudian ini karena negatif ya, menyerang atau memberikan ke donor ke karbonil, C karbonil. Nah, sehingga seperti ini. Ya. Dan ininya dilokalisasi ya, ngambil proton dari etanol ya, etanol. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian dari sini terjadi lagi dilokalisasi proton ke sini, terus ini ke sini.
Makanya ini menjadi negatif. Ini ada ikatan rangkap ya. Dan dengan adanya NaOH ya, maka menjadi ini ya. Ini ke sini jadi karbonil ya. Ini CO2S tetap ya. Ini pindah ikatan rangkapnya jadi di sini. Ini gugus pergi, ini jadi CH3 sehingga menjadi turunan sikloheksanon. Nah, seperti itu. Jadi ini reaksi anilasi Robinson ya. Tahap kondensasi aldol internal. Ada pertanyaan? Mas Ridho, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, boleh kalau gitu. Kita lanjut ya. Putranya masih bangun. Nah, ini contoh lagi ya. Contoh molekul target 1 ya untuk senyawa 15 dikarbonil ya. Ada diskoneksi alternatif 1. Nah, 15. Nah, ini contohnya 15 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di 1 ada karbonil, di 5 ada karbonil. COOH ya. COOH. Nah, ini akan terjadi retromichael ya. Retromichael ya. Jadi di sini molekulnya pertama menjadi ini ya. Retromichael itu sintun netralnya seperti ini ya. Jadi ini ada ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap sintun netral ya. Kemudian sisanya ya, sisanya itu akan terpotong di sini tadi ya. Dipotong ya, jadi menjadi ini sintun negatif ya, ion enolat ya. Ini terjadi delokalisasi elektron ya. Ini makanya sini minus ya. Ini OH dan ini ke sini, ini kata rangkap ya. Sintun negatif enolat ya. Nah, sekali lagi kalau sintun negatif inolat ini terjadi keseimbangan dengan sintun negatif alfa karbanion ya. Jadi di C negatifnya ya. Karena faktanya menunjukkan dari komputasi juga bahwa yang negatif bukan O tapi C. Sehingga terjadi rearrangement penyusunan ulang seperti ini. Dan faktanya juga kalau bereaksi yang bereaksi C-nya bukan O-nya. Yang kita lanjutin alternatif kedua. Jadi tadi alternatif. Boleh nanya dikit Pak? Boleh. Ada yang mau dikit. Ini suasananya apa Pak ya? Harus suasana apa? Oh, Asam, Pak? ini kalau bentar, kita lihat ya, kita lihat di sini. Di sini sebenarnya kalau misalnya mau suasana asam bisa, kenapa? Karena di sini mempercepat ini ya. Mempercepat ini kan dilokalisasi. Kalau dengan adanya asam tentu mudah ini ya, lebih mudah, lebih cepat kalau ada asam. Ya, begitu. Nanti kita lihat di reaksinya apa perlu katalisator atau enggak. Kalau misalnya enggak juga bisa, cuma lama mungkin ya. Nah, kalau dengan katalisator berarti ini asam. Kenapa? Karena ini dilokalisasi gugus karbonil itu kalau dengan adanya suasana H+ itu lebih cepat ini ya, begitu. Ya, bisa lanjut. Oke Pak. Nah, sekarang ada alternatif kedua. Tadi kalau alternatif kedua tadi kan putusnya di sini ya. Sekarang alternatif kedua itu putusnya di mana? Ternyata kalau kita lihat di sini bla 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 bla. Itu putusnya di sini ya. Di sini. Nah, ini akan terjadi delokalisasi elektron ya, menjadi negatif O-nya. Kemudian ini putusnya di sini ya. Ini jadi ikatan rangkap. Putusnya di sini. Alternatif kedua putusnya di sini ya. Jadi alternatif pertama tadi putusnya di sini, kalau ini putusnya di sini.
Sehingga sinton negatifnya ini ya, ion enolat ya. Sinton negatifnya ion enolat. Nah, ini apa namanya? Akan seperti yang tadi juga ya, ion enolat itu sinton negatifnya berkeseimbangan dengan ion karbanion ya. Jadi bukan O-nya yang negatif tapi yang sebelah sini ya. Nah, sehingga sebelah sini ya. Jadi sinton negatifnya adalah ion alfa karbanion ya. Itu. Nah, sekarang ya, kita lihat alternatif 1 tadi memberikan 2 sinton yaitu sikloheksanon ya dan sinton negatif ion alfa karbanion ya. Kalau alternatif 2 memberikan 1 sinton yaitu sinton negatif dengan struktur yang masih kompleks ya. Nah, sehingga harus dikoneksi ya. Harus didiskoneksi ya. Ini didiskoneksi sebenarnya, dekoneksi, diskoneksi. Nah, sehingga alternatif 1 yang lebih terpilih ya. Karena yang alternatif kedua tadi ini masih apa? Masih ini. Alternatif kedua ini masih panjang ya, harus didiskoneksi lagi. Sehingga yang dipilih adalah yang pertama ya. Boleh nanya Pak? Ya, silakan. Reaksinya bisa kita arahin nggak? Reaksinya. Misalnya kita pengen alternatif 1, gimana biar terjadi alternatif 1 aja, nggak terjadi alternatif 2? Atau alternatif 2 aja, nggak terjadi alternatif 1? Ya, jadi di sini dilihat tadi ya. Jadi kalau alternatif ini analisisnya, kalau alternatif 1 itu ada 2 sinton ya, sinton netral dan negatif kan. Kalau alternatif 2 itu hanya 1 sinton, tetapi masih kompleks, sehingga ini tidak bisa kita buat ya, harus didiskoneksi lagi, sehingga sulit ini, sehingga yang satu yang dipilih begitu ya. Nah, sehingga reaksinya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Alternatif 1 terpilih dan memberikan 2 sinton yaitu sinton netral yaitu sikloheksanon ya, sikloheksanon ini sinton netral dan sinton negatif ya, negatifnya ini sinton ion alfa karbanion ya. Nah, sehingga ini bentuk apa? Starting materialnya itu apa? Masih sama ya. Jadi sinton dengan starting material bisa juga sama ya. Kebetulan sama ya, menjadi sikloheksenon. Nah, sinton negatifnya ion alfa karbanion ini adalah starting materialnya adalah ini etil malonat ya. Jadi ini OOH ya. Ini di apa? Diganti etil ya, OET ya, OH diganti OET ya. Karena tersedianya di apa? Di pasaran seperti itu ya. Kemudian ini C negatif ya. C negatif itu bisa dari sini ya. CO2 nah ke sini. Karena ini nanti kita akan menghasilkan sinton yang seperti ini, yang di sininya negatif ya. Yang di sininya negatif. Karena yang tersedia itu adalah etil malonat dan ini apa? Lebih apa namanya? Lebih reaktif ya. Jadi seandainya di sini bukan CO2 nah, bisa enggak? Misalnya di sini CH3 aja ini ya. CH3. Nah, itu kemungkinan reaktivitasnya mungkin masih kalah dengan ini ya. Dengan yang etil malonat begitu. Kenapa? Karena di sini ada gugus pergi yang baik ya. Kalau ini apa CH3 itu gugus perginya itu tidak baik ya, sehingga lebih reaktif yang ini gitu ya. Jadi intinya adalah kita perlu yang di sini itu C-nya negatif. Nah, molekulnya yang ada apa? Nah, ternyata yang dipilih adalah etil malonat. Kenapa? Karena ini tersedia di pasaran ya. Dan ini gugus pergi yang baik, sehingga nanti ini menghasilkan negatif ini yang akan nempel di yang di positif tadi. Ada pertanyaan? Mirip siklus scrap Pak. Bagaimana? Mirip siklus scrap.
Oh iya ya. Ya, jadi sebenarnya kita itu apa yang niru itu sebenarnya manusianya ya. Siklus Krebs itu kan dari Allah kan. Jadi dari Tuhan ya. Jadi sebenarnya manusia itu meniru aja sebenarnya ya. Jadi mekanisme reaksi di sini itu sebenarnya niru di itu di tubuh kita tadi ya. Nah, kita lanjut. Nah, Ada pertanyaan satu saya Pak. boleh, boleh. Itu Silakan. yang di etil malonat nggak ada lagi yang negatif Pak. Nah, etil malonat. Lihat ah, kan dua-duanya keto kan itu. Keto yang Ah, ya, dijeda sama satu karbon, ya enggak? ya, ya, ya. Kalau Karena begini kan ini posisinya Karena ini berarti sudah harusnya nyambung ini. Karena kalau ini begini kan sudah masuk. ah, Ini kan starting apa sintonnya memang negatif, tapi kalau jadi starting material kan akhirnya kan jadi netral kan. Karena di sini oh, apa COO ya, COO add ya. Ini kalau kalau di anu kan berarti ini kalau dipanjangin kan CO ke sini double, kemudian O, kemudian add gitu ya. Nah, jadi kan C itu kan COO ini kan ester ya. Nah, di sini ini kan negatif ya. Nah, jadi kalau sudah jadi etil malonat jadinya netral ya. Tapi yang C di sini nanti menghasilkan C negatif ini ya. Dalam komutasi nanti ini C-nya negatif ya. Seperti ini. oh, Mau dibuktikan lagi dengan iya hipercap? itu tadi yang mau saya tanyakan. Berarti C di sini pasti negatif. Iya, pasti negatif ini. Ya, Udah tadi saya udah siap perkirakan. Berarti ini paling negatif di antara semuanya. iya Ini C betul. di antara dua Betul, ketua ini. betul. Betul. Sudah jelas? Sekarang jelas Pak. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita mau ini reaksi sintesisnya. Nah, sintesisnya. Tadi sikloheksanon tadi ini ya. Aseptor Michael ya, aseptor jadi penerima ya, penerima. Kemudian ini donor ya, donor Michael ya, donor Michael. Kenapa donor? Masih ingat kenapa ini donor, ini aseptor? Yang Ya, ini ini negatif tadi. ya, jadi Yang ini donor karena malonat di ini sini negatif. negatif. Di sini negatif ya Nah, C-nya. Nah, senang ini. dia punya Sementara di banyak sini ini elektron. akan terjadi delokalisasi, kemudian ini ke sini jadi positif ya. Makanya disebut Positif. aseptor ya. Iya. Sehingga ya, sehingga ini nanti di sini nyambungnya berinteraksi dengan yang di sini. Ini berinteraksi dengan ini nyambung ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, begitu ya. Ini jadi produk Michael ya, produk Michael. Nah, sehingga ini produk Michael ini akan berlanjut reaksinya ya. Eh, akan berlanjut seperti ini ya. Saya ada pertanyaan Pak. Ya, Ketika dia terjadi reaksi adisi Michael, kenapa dia nempelnya di karbon nomor 3 bukan di karbon nomor 2 sebelahan sama keto? standar. Kenapa eh, kenapa nempelnya yang di sini? Ya, Iya. ya. Kenapa bukan di Kan yang nomor 2? bukan di sini. Ah, ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi ini kan terjadi delokalisasi elektron ke sini, sehingga di sini kan positif ya. Karena positif, maka elektron yang apa ikatan rangkap ini akan pindah ke sini. Karena pindah ke sini, maka yang positif di sini, bukan di sini. Maka yang positif di sini. Nah, sehingga positifnya di sini bereaksi dengan yang negatif di sini. Jadi ke sini. Karena yang positif di sini, bukan di sini. Ya, jadi ini delokalisasi elektron ke sini, ini jadi positif. Terus ini ke sini jadi ikatan rangkap. Nah, di sini yang positif, bukan yang di sini, begitu. Paham?
tetap aja peristiwanya tahu-tahu mereka ketemu N0 juga. Betul ya. Jadi kalau sudah ketemu prinsipnya nanti saya pikir jadi gampang ya. Jadi gampang. Nah di sini tinggal OED-nya ini ya. Ini akan dihidrolisa ya, ya, sehingga menghasilkan dua etanol di sini ya. Jadi OCH2OH ini akan terjadi hidrolisis ya, sehingga di sini OH ya. OH. Nah kemudian kalau setelah dilanjutkan di situ maka akan menghasilkan ini ya. Karena di sini ada penghilangan tadi ya. Di sini juga ya, jadinya tadi kan C2H5. Saya muncul satu pertanyaan lagi Pak, boleh nanya Pak? Nah, silakan. Yang mana? Nah, di tahu-tahu mereka ini yang di lagi apa ininya delokalisasinya delokalisasi elektronnya via Agak putus-putus ya. Gimana tadi pertanyaannya? Aduh, di saya jelek sinyalnya Pak, hujan. Ini kan waktu sikloheksanon ini delokalisasi sikloheksanon itu kan tadi elektron dari ganda ini kan pindah ke C alfa kan antara C alfa sama C ketuk. Nah kenapa elektronnya itu nggak sampai pindah lagi ke O ngebentuk ion dia cuma sampai pindah antara C alfa ke C ketuk? Kenapa C alfa C ketuk? Jadi C-nya kan di sini tadi ya. Kalau yang ditanyakan ya sebelah sini atau sebelah sini? Sikloheksanon Pak, akseptor Michael. Ini ya ini. Oh ya di sini. Nah di sini kan tadi begini terus gini. Nah yang ditanyakan kenapa enggak? Ya yang itu yang akseptor Michael itu kenapa elektronnya enggak pindah dari tadi kan ganda antara C alfa sama C beta kan? Ya enggak? Kan pindah ke C alfa ke C keto kan? Ya enggak? Ya. Situ kan. Jadi C betanya negatif, C betanya positif. Ya kan? Ya. Nah, kenapa dia nggak lanjut pindah ke O ngebentuk ion enolat? Pindah ke O enolat. Jadi dari sini elektronnya pindah ke O ngebentuk enolat. Maksudnya cuma ini berhenti sampai di antara C alfa C ketuk. Oh, ini kan tadi ada tadi kan dia O ya. ganda kan? Ini kan ini. Nah, kenapa? Ini kan minus gitu ya. Minus ya. Minus. Terus elektronnya kenapa nggak sampai pindah ke O bentuk O minus? Nah, itu kenapa nggak dilanjutkan sampai ke O? Cuma berhenti sampai di antara C ketuk sama C alfa. Ya. Jadi ini kan ke sini negatif ya enggak? Negatif. Jadi terus ini ke sini. Terus ini jadi positif. Jadi di sini itu fungsinya sebagai aseptor. Sehingga di sini muatannya positif. Jadi yang akan dibantu, yang akan dihubungkan dengan C di sini adalah atom yang bermuatan positif. Nah, sehingga ke sini. Enggak, pertanyaan saya kenapa elektronnya berhenti di cincinnya cuma sampai dari C alfa C ketuk? Nggak lanjut ke O, nggak lanjut ke O ketunya. Kalau dilanjut ke O ketuk kan dia ngebentuk enolat. Ya, ini enolat. Ya, betul ini enolat. Ini enolat betul. Terus ini ke sini ya. Jadi ini memang enolat ya. Enolat tapi terus ini kan bukan mekanisme. Ini kan bukan mekanisme. Nanti di halaman berikutnya ada. Ini kan jadi ini bukan mekanisme, ini reaksi.
Nah, sehingga nanti di halaman berikut akan terjadi yang ditanyakan tadi ya. Nah, jadi ini itu Tapi reaksi. nggak ditandain ya. Ya, nanti ada nanti di slide berikut ya. Ya, jadi Iya. yang jelas akseptor Michael ini adalah muatannya positif. Nah, muatan positif itu ada di sini, muatan negatif di donor Michael ada di sini, sehingga jadi interaksinya ini ke sini. Nah, sehingga seperti ini. Jadi ini reaksi ya. Kita akan lihat mekanisme di berikutnya. Nah, ini diskonasi. Oh, apa di sini nggak dijelasin ya. Sebentar, nanti ada nggak ya ini? Di ini diskoneksi MT2. Oh, di sini nggak dijelasin ya. Sebenarnya bisa kita reaksinya, mekanisme. Jadi akan reaksi ya. Nah, kalau mekanismenya nanti itu bolak-balik kayak tadi kalau mekanisme reaksinya ya. Jadi ini kalau mekanisme reaksinya sebenarnya bisa kita buat ya. Ini ke sini, nanti balik lagi sebenarnya ya. Nanti ini ke sini tadi, ya, terus balik lagi ke sini. Makanya ini tetap karbonil ya. Nah, tetap terusan ini nanti berinteraksi dengan ini ya. Ini sebenarnya bisa dibuat mekanisme reaksinya ya. Ini yang ditulis itu reaksi ya. Jadi kalau mekanisme reaksinya nanti mudah-mudahan ada ya. Nanti bolak-balik kayak tadi ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut yang molekul target kedua ini ya. Di Medon ya. 15 di keto ya. 1 2 3 4 5. Nah, simetris ya. Di Medon senyawa sekaligus senyawa ya. Jadi ini senyawanya double ya. 15 bisa juga 13 karena siklik ya. Kalau dihitung dari sini 1 2 3 4 5. Kalau dari sini 1 2 3 ya. Nah, ini akan mengalami retroaldol ya. Nah, dengan cara seperti ini ya. Jadi putusnya di sini ya. Nah, putus di sini. Nah, jadi dengan logika bahwa ini karbonilnya terdelokalisasi sehingga di sini C positif. Nah, supaya positif ini dinetralkan sama ikatan ini sehingga di sini putus. Nah, sehingga seperti ini. Nah, ini kembali ke hukum tadi ya. Ion enolat itu berkeseimbangan dengan ion alfa karbanion ya, C negatifnya. Nah, kemudian ini contoh yang lain lagi senyawa 15 di karbonil ya. Nah, ini retromichael ya. Retromichael. Jadi ini maksudnya lanjutan dari yang sini. Nah, retromichael akan ke sini ya. Nah, menjadi ini ya. Sinton putus di sini ya, putus di sini. Jadi sinton negatif ion enolat ya. Dan sinton netral ya, netral ini. Nah, yang enolat kembali sinton negatif keseimbangan dengan ion alfa karbanion ya. Nah, tadi dijelaskan diskoneksi molekul target kedua memberikan 2 sinton ya, yaitu sinton netral metil isoprenyl keton ya. Metil isoprenyl keton yang sekaligus merupakan starting material ya. Kemudian yang sinton negatif yaitu ion alfa karbanion ya. Ion karbanion ya. Ini dengan starting material adalah etil malonat ya, etil malonat ya. Tadi udah dibahas ya. Kalau ini H nanti kurang reaktif ya dibanding dengan etil malonat dan ini gugus pergi yang baik. Nah, sintesisnya seperti ini ya, sintesisnya seperti ini. Ya, sintesisnya. Jadi kebalikan dari retro tadi ya. Tuh, jadi ini menjadi ini ya.
ada ikatan COOH. Nah, di sini. Jelas, Pak. Ya. Ya, akseptor Michael Ya. itu yang positif karbon yang mana, Pak ya? Mana, sebentar. Akseptor Michael, yang ini. Yang positifnya karbon yang mana ya? Oh, gitu. Bentar. Ini kan terjadi delokalisasi ya. Delokalisasi sehingga di sini positif kan. Terus ini ke sini. Ke sini. Nah, berarti yang positif di sini ya. Positif di sini. Nah, sehingga kalau di yang ada metilnya 2 yang positif ya. Jadi di sini berarti ya. Ya, jadi di sini ya, terus di sini. Nah, jadi sebenarnya ini itu yang ini ya. Yang aseton Michael itu yang sebenarnya yang di sini ya. Ya, COC ya. COC kan ini ya. Jadi sebenarnya aseton Michael itu yang di sini ya, yang di sini ya. Jadi positifnya di sini positif ya. Positifnya yang di sini yang saya tunjuk ini. Oke. Ya. Kemudian yang ini itu yang sebelah sini justru ya, sebelah sini justru. Yaitu yang ini negatifnya kan ini tadi ya. Nah, jadi ada ini add CO add ya. Nah, ini negatif ya. Ini negatif, ini positif. Nyambungnya di sini sebenarnya ya. Nah, ini C add O2C ya. Add O2C. Nah, di sini ya. Jadi ini negatif ya. Ini positif ya. Ini positif berasal dari sini. Yang ini negatif berasal dari sini. Nah, gitu. Paham? Paham, Pak? Ya. Oke, sehingga nanti jadi aldol internal ya. Dari sini ke sini itu aldol internal ya. Karena apa? Karena di sini O-nya ini positif ya. Di sini positif ya. Kemudian ini jadi dari sini ke sini ya, dari sini. Ini ya, ini terus ini C ini ada C O O S nah, ini sama ya. Nah, ini double ini adalah ini yang ini ya. Nah, jadi karbonil di sini C-nya kan positif di sini ya. Di sini positif. Nanti dengan C yang di sini ya. Ya, ini kan negatif ya. C di sini negatif. Jadi ini nyambungnya ke sini. Nyambungnya ke sini. Ini karbonilnya masih ininya lepas ya. Alkoholnya lepas ya. 2 alkohol lepas. Hingga jadi ini. Kemudian dari sini ke sini ini akan lepas ini ya. COOH ya. Jadi CO2 ya. Jadi CO2 nanti. Jadi ini molekul kedua. Ada pertanyaan sampai di sini? Lepasnya alkohol itu untuk netralin, Pak ya. Netralin proton Betul, positif kan. betul. Jadi alkoholnya itu lepas ya. Keluar ini 2 etanol keluar. Kalau ini CO2 yang lepas ya.
Etanol yang keluarnya itu etanol yang sebelah kiri sama etanol yang atas kan? Yang ini, yang dua ini. Kan etanol Iya. yang kiri yang sebelah O yang Ya, ikatan ini sama sama ini ya. C3 ini sama yang atas. Ini sama ini. Ini sama ini ya. Ah, Ya, iya Pak. ya betul. Iya kelihatan Pak. Udah mulai bisa bisa ngelihat saya Pak Sudah mekanismenya. ya. Ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada di Medon tadi ya. Reaksi sintesis ya, sintesis. Molekul target kedua reaksi sintesisnya. Jadi secara general reaksi terdiri dari reaksi Michael diteruskan dengan reaksi aldol untuk siklisasi. Jadi mirip dengan reaksi anilasi Robinson, namun produk akhir berbeda dengan produk Robinson. Reaksi sintesis MT2 terjadi dalam satu langkah proses reaksi, yaitu reaksi antara donor Michael dengan aseptor Michael serta diteruskan dengan proses siklisasi atau reaksi aldol internal, dan proses hidrolisis dan dikarboksilasi terjadi pada satu tempat yang sama sehingga reaksi sintesis molekul 2 praktis merupakan one step prosedur ya. Jadi di sini kelihatan tadi kan ya, kelihatannya kan beberapa langkah gitu ya, tapi di dalam laboratorium itu satu langkah kan, ini hanya menjelaskan proses ya. Jadi walaupun kelihatannya di sini ada berapa tahap gitu ya, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Salah ya, saya salah apa? Maksud saya yang ini tadi ya. MT2 ini kelihatannya kan banyak langkah ya. Tapi di dalam tabung reaksi, di dalam lab itu sebenarnya ini satu langkah ya, one step prosedur. Jadi tadi supaya jelas saja dijelasin gitu, bertahap, tapi sebenarnya dalam dalam laboratorium itu satu step ya, satu step prosedur begitu. Ada pertanyaan? Belum untuk sekarang Pak. Oke, kita lanjut lagi. Diskoneksi 3. Nah, diskoneksi. Molekul target 3 yaitu bahan baku steroid. Ya. Senyawa 15 dikarbonil sekaligus senyawa alfa beta unsaturated karbonil sekaligus juga produk anilasi Robinson ya. Jadi kalau bikin molekul yang rumit-rumit gini ya memang tidak mudah ya, harus bekal desain sintesnya harus kuat ya. Jadi ini kita lihat di sini ya, molekulnya ini ya. Ini ada alfa beta unsaturated di sini. Nah, sehingga ini alfa beta retroaldol dulu putus ini, thread. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian retro Michael ya. Retro Michael ini ke sini, jadi putus di sini. Ya. Sebentar Pak. Pas putus itu alfa negatif, beta positif bukan? Ya, jadi alfanya ini alfa negatif, ini positif betul. Sehingga Ya, menjadi ini ya. Nah, jadi ini ya di sini. Nempel Makanya gitu. ya. Ini nempel di beta kan berarti? Ya, ya. Pokoknya nempel di beta karena di sini positif. Karena di sini positif ya. Jadi ini positif, ini negatif. Jadi yang positif harus ketempelan O ya. Nah, di sini. Berarti yang negatif ketempelan H, makanya jadi CH3. Betul, betul. Aku baca Pak. Ya. Udah mulai terbaca ya. Makanya kalau di kimia organik itu katakan dengan struktur ya. Jadi kalau
kalau nggak nengok struktur kita bingung, tapi begitu nengok struktur, oh gitu ya, gitu. Jadi ini apa? Kalau sudah ketemu apa istilahnya kuncinya itu ya itu harus nengok struktur ya. Jadi kalau misalnya kuliah gitu, kalau nggak ada gambarnya struktur kita ngantuk ya. Tapi kalau ada strukturnya gitu, oh itu tuh ya gitu. Jadi makanya katakan dengan struktur, nah begitu. Nah, sehingga ini 15 di karbonilnya seperti ini ya, ini delokalisasi dan ini ke sini ya, sehingga ini putus di sini 45-nya. Nah, sehingga apa di sini juga tadi ya, ini putus kemudian jadilah ini ya, jadilah ini. Jadi COCH3 yang ini COCH3. Kemudian ini kata lengkap. Nah, ini yang putus di sini ya. Nah, putusnya di sini sehingga jadilah ini sama yang ini tadi ya. Nah, yang ini ion sinton negatif enolat itu lagi-lagi keseimbangan dengan sinton negatif alfa karbanion karena yang negatif di sini ya, bukan di sini. Sehingga ini alfa karbanion dan sintonetar metil fenil keton begitu. Nah, kita lihat di situ. Di lokalisasi yang 15, Pak. Ya, yang 15. 15 di CO itu. Ya, gimana? Yang ini perjalanan elektronnya harusnya kan yang nomor 4 itu negatif, Pak ya. Bentar. Ya, jadi ini kan dilokalisasi ke sini, gitu. Kemudian ini kan positif ya, positif. Karena positif maka putus di sini ya, putus. Nah, ke sini ya. Jadi yang 4 ini negatif ya. 4 negatifnya di sini kan? 4 negatif di sini ya. Makanya terjadi keseimbangan dengan ini ya, alfa karbonion ya. Seolah-olah yang negatif padahal di komputasi itu balik ke sini tadi ya. Makanya di sini di 4 kan ini ya, 4 itu ini ya. Nah, negatif di sini betul. Berarti sama aja atau mereka atau enol lagi. Iya, iya. Jadi kalau sudah kalau sudah tahu prinsipnya ya nanti enak gitu ya. Ya, bisa dilanjut ya. Jadi diskoneksi produk anilasi Robinson MT3 diawali dengan retroaldol, kemudian diikuti dengan retro Michael. Ya, retro Michael dikenal juga dengan diskoneksi retro anilasi Robinson. Ya, istilah-istilah ini ya. Lanjut. Ya, tadi diskoneksi molekular ketiga itu memberikan 2 sinton tadi ya. Jadi sinton netral metil vinil keton yang sekaligus merupakan starting material. Kemudian sinton negatif yaitu ion alfa karbanion. Starting materialnya adalah metil sikloheksana 26 dion ya. Jadi starting materialnya adalah ini. Jadi yang dijual ini ya, bukan ini yang dijual ini. Lanjut. Nah, sekarang reaksi sintesisnya ya. Ini ada basa manisnya. Kemarin sudah ya, kemarin ada basa manisnya. C 3, 1, 2, 3, C4 ya, kemudian N ya. Basa manik namanya. Kemudian ini sebagai akseptor Michael ya, akseptor jadi penerima ya. Muatannya positif ya, menerima. Kemudian di sini ada donor Michael ya, 1 metil ya. Nah, tadi sudah ya, jadi kalau di sini ada karbonil, di sini negatif ya. Makanya ini yang akan nyambung ke sini. Nah, terjadilah ini. Dan dilanjut
dengan pirolidin akan terjadi ini ya. Nah, di sini pirolidinnya N. Nah, jadi ini dengan pirolidin terjadi reaksi seperti ini. Kemudian ini akan membentuk ikatan rangkap di sini. Nah, kemudian dilepas lagi ya, jadi sebagai katalisator ya. Kemudian akan terjadi seperti ini. Nah, ini akan berkeseimbangan ya. Ya, ini OH-nya lepas ya, jadi ikatan rangkap. Nah, dalam suasana asam maka OH-nya akan kehilangan H2O di sini. Ini jadi ikatan rangkap. Molekul target ketiga. Catatan, pada sintesis molekul target ketiga sebagai akseptor Michael tidak digunakan metil fenilketon sebagai yang diperoleh dari analisa diskonesinya, namun digunakan basa manik dari keton tersebut. Ya. Hal ini disebabkan gugus terminal metilen pada metil fenilketon umumnya tidak stabil. Nah, sehingga harus diubah dulu sebagai basa manik. Produk Michael pada sintesis ini diubah dulu menjadi bentuk enamin ya, sehingga meningkatkan nukleofilitasnya pada proses siklisasi ya. Reaksi Stock enamina. Susunan reaksi disebut reaksi anilasi Robinson begitu. Ada pertanyaan di sini Mas Ridho, Bu Reswah ada nggak? Mbak Isra, Mbak Sintia? Belum Pak. Belum, ya boleh. Artinya masih aman ya, aman-aman saja. Kita lanjut. Nah sekarang judul baru yaitu senyawa 16 difungsional ya, 16. Yang disebut dengan senyawa 16 difungsional adalah senyawa yang mempunyai dua gugus fungsional ya, di mana jarak letak kedua gugus itu adalah pada posisi 1 dan 6 sesamanya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. 27 dioksooktana ya. Jadi kalau kita lihat di sini karbonilnya di nomor 1 ya, 1 2 3 4 5 6 nah, 1 dan 6 karbonil. Contohnya adalah asam adipat. Ada asam adipat. Nah, di 1 ada karbonil ya. Di 6 juga ada karbonil ya. 2 3 4 5 6 ya. Ini O-nya di mana ini? Nah, ini apa? Sikloheksana. Jadi sikloheksana ini dengan apa? Ozon bisa menjadi asam adipat ya. Senyawa 16 dikarbonil mudah sekali dibuat ya dari turunan sikloheksana yaitu dengan cara oksidasi ozon terhadap ikatan rangkap. Jadi ini dikasih ozon itu ozon sehingga akan menghasilkan asam adipat yang merupakan senyawa 16. Yo, ya. Jadi simple ya, sikloheksana heksena di ozon nanti udah jadi kayak gini ya. Oh ini kayaknya ada yang apa? Ini oli ini kok ada O-nya ini ya, nanti perlu dicek ini. Ini kok ada O di sini tuh. Atau harusnya di sini ya. Nah, kalau apa Pak ya? Ya? O-nya itu radikal apa? Oh iya betul. Tadi O itu ya O yang itu Mas. Yang dimaksud O apa tadi ya? Ini yang dimaksud O itu tadi ya, sisanya ini ya.
Nah, jadi ini 5 itu harusnya di sini gitu ya, Pak. Nah, ini COOH, ini COOH, ini COH ya. Nah, nanti bisa dicek ya. Asam adipat itu strukturnya seperti apa ya. Nah, kita cek asam adipat. Kita lanjut. Nah ini ya, jadi 16. Oh ya, jadi ini COOH, COOH. Jadi 16 di ini. Jadi yang tadi itu kayaknya apa salah tulis tadi ya, salah ketik. Ini karboksilanya simetris ini ya. 16 dia. Jadi strategi diskoneksi senyawa 16. Karena senyawa 16 mudah dibuat, maka strategi diskoneksi ada dengan menggunakan metode rekoneksi ya, menyambung kembali senyawa menjadi turunan sikloheksana. Ya. Diskoneksinya seperti ini. Sedangkan cara paling penting dalam membuat sikloheksana dan turunannya adalah melalui reaksi Diels-Alder ya. Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder akan menghasilkan produk sikloheksana yang sekurang-kurangnya mempunyai satu substituen gugus karbonil ya. Jadi ini contoh reaksi Diels-Alder ya. Asil etena ya, asil etena dan enofil 13 butadiena ya. Dengan adanya energi maka akan terjadi molekul mekanisme perisiklik seperti ini ya. Perisiklik ya. Jadi ini membentuk dengan ini membentuk siklik ya. Ini ke sini sehingga ini R. Pemecahan ikatan rangkap sikloheksena oleh ozon akan menghasilkan produk yang mempunyai hubungan fungsional 16 ya, di samping 14 dan 15. Nah, sehingga ini dengan ozon tadi maka akan terjadi ini ya. Ininya tetap, nah ininya akan CO2H, COOH ya. 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 16 itu ini. 15, 1, 2, 3, 4, 5 itu ini. 14, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dari sini ya. 14 itu yang merah ini ya. Kalau 15 itu ini. Nah, jadi bisa 3 di sini ya. Sebentar Pak, itu dienofilnya sumbernya dari mana Pak ya? Yang Diels-Alder. Yang mana? Yang Diels-Alder sumber dienofilnya apa Pak ya? Sumber standar. Kayaknya dari slide sebelumnya deh. Ini kan produknya ya. Coba lihat reaksi Diels-Aldernya. Sebelumnya. Oh ini nih ya. Jadi reaksinya ini tadi. Hasil sikloheksena ini ya. Terjadi. Oh. Dienofilnya hasil etena. Oh iya. Iya. Oke. Hasil etena ya. Iya. Ini ke sini ya. 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 Oke. Ngerti Pak. Nah, ini ya. Nah. Benar-benar ngulang lagi Ya. kimia organik gue ini Pak. Iya betul. Nah, jadi di sini satu molekul bisa macam-macam ya. Bisa sebagai 16 dikarbonil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ke sini 16 ya. Ini ke sini 15 ya. Ini ke sini 14 ya. Jadi double ya, 14, 15, 16 ya. Oke. Desain untuk sintesis senyawa 16 adalah dengan menggunakan metode rekoneksi
dari molekul target menjadi turunan sikloheksena. Sedang turunan sikloheksena dapat didesain mulai retro DLR tadi ya. Nah, jadi ini ke sini, diskoneksinya tadi ke sini, dan dioeldernya ke sini ya. Nah, kemudian sini ya, balik tadi. Nah, sekarang yang berikut adalah diskoneksi molekul target 1 ya. Senyawanya intermediate pada sintesis antibiotik pentalenolakton. Nah, jadi intermediate, senyawa intermediate. Ya, molekul targetnya ini ya. COO ya, COOR ya. COOR. Nah, ini akan terjadi apa? Diskoneksi ya. Diskoneksinya CO di sini ya. Nah, jadi diskoneksinya di sini. Nah, jadi COOH, jadi asam ya. Ester di sini ya. Ini diskoneksinya ini ya. Nah, ini jadi ini. Dan ini jadi ini ya. Ini rekoneksinya. Ini. Kemudian jadi ini. Dan gugus fungsi ya. Interkonversi gugus fungsional IGV, interkonversi gugus fungsional. Ini OH. Lanjutan tadi ya. Nah, jadi seperti ini. Anhidrida malina. Jadi di sini O-nya ya. Ini ada OH, ini OH, jadi ini ke sini membentuk cincin ya. Jadilah ini ya. Benar kan? Kemudian sintesisnya ya, 1,3 butadien dengan anhidrid malenat ya. Dan terjadi ini seperti ini. Dan jadi ini. Dengan Li lithium AlH4 ya. Jadi ini, kemudian jadi ini. Dan jadi ini, dan selanjutnya jadi molekul target 1 ya. OCH3. Yang berikut diskoneksi molekul target 2 ya. Double lakton. Ya, silakan. Ada yang pengen saya tanyain, Pak. Dari reaksi yang sebelumnya. Sebelum. Slide yang sebelumnya, yang MT1. Nah, yang ini. Kenapa O-nya kebuka, Pak? Kenapa O-nya kebuka? Dari reaksi Diels-Alder itu kan dia ada double karboksi sama O kan. Nah, kenapa O yang itu jadi kebuka? Ini. Oh, ini ya. Ini kenapa jadi kebuka ya? Karena di sini ini kan jadi ini ya.
terjadi reduksi di sini ya. Reduksi. Jadi karbonil jadi alkohol itu jadi reduksi. Nah, ini reduktornya ini LiAlH4 ya. Nah, ini sumber dari hidrogen proton ya. Nah, sehingga di sini terjadi reduksi ya. Yang tadinya karbonil ya, karbonil jadi hidroksi ya, hidroksi. Dan ada dua sehingga ini putus ya, ini putus. Nah, jadi putus. Ini mekanismenya tidak dijelaskan di sini ya. Yang jelas ini suatu proses reduksi ya. Ini nanti bisa dicari mekanisme reaksi reduksi begitu. Jadi yang jelas di sini adalah O ini karbonil ya, dua karbonil ini direduksi oleh suatu reduktor yaitu LiAlH4 ya, menjadi dari keton menjadi alkohol ya, menjadi OH hidroksi. Begitu. Kemudian kesininya metilasi ya. Jadi hanya diganti metil. Jadi metilasi dengan ini CH3 yod ya. Jadi yodnya negatif, CH3-nya positif ya. Bisa untuk mengganti hidrogen di sini. Seperti itu. Kalau yang sini ke sini tadi dengan ozon tadi kan ini putus. Jadi ini COOH2 double. Nah, kemudian kesininya N-nya 2N. Nah, dari ini ya CH2N2 ini adalah donor CH3. Nah, sehingga ini jadi CH3 double. Begitu. Untuk sekarang paham, Pak? Ya. Ada lagi? Bisa diulang Pak yang ini yang OH terbuka ini ya. Oh ya. Jadi yang OH terbuka ini ya. Jadi ini kan dari sini ya, dari sini. Ini kan karbonil ya. Karbonilnya double di sini ya, karbonil double. Nah, karbonil double ini bisa direduksi. Kalau karbonil kalau direduksi jadi alkohol ya, OH. Nah, reduktornya adalah ini lithium AlH4 ya. Jadi ini reduktor untuk mereduksi karbonil. Dua karbonil sehingga menjadi putus nanti ya. Menjadi putus menjadi dua gugus alkohol begitu. Ya Pak. Ya. Nah, jadi pemilihan reduktor ya. Reduktor ini ada sebenarnya mekanisme reaksinya mungkin tidak dicantumkan di sini ya. Jadi agak berbeda dengan mekanisme reaksi yang kita yang selain reduksi ya. Nah, itu melibatkan mungkin nanti bisa kita cari ya. Mekanisme reduksi lithium AlH4 itu kayak apa ya, bisa. Yang jelas prinsipnya adalah mereduksi karbonil menjadi hidroksi atau alkohol di sini. Lanjut ya, lanjut kita molekul target 2 tadi ya. Nah ini ya, dilaktonisasi. Jadi ini pecah di sini diskoneksinya ya. Nah, pecahnya di sini sama di sini ya. Nah, hingga di sini jadi COOH di sini. Bla gini. Itu di antara dua O siapa yang lebih negatif, Pak? Yang mana? Oh ini. Di antara O yang karboksil sama O yang keto ini. Ini. Oh. Ini berarti kan ini kan dilokalisasi ya. Dilokalisasi ini positif kan, berarti
Ini negatif ya. Di Nah, antara yang itu mana yang lebih negatif? ini dengan ini negatif mana begitu pertanyaannya? Ya, jadi kalau sebenarnya bisa keseimbangan ya, kayak di asam itu ya. Ini kan R kalau ini dianggap R kan RCOO ya O. Nah, di sini kalau kalau apa kalau H, tapi ini bukan H ya, karena di sini bukan H. Itu sebenarnya bisa kita tengok. Yang jelas ini positif, ini negatif. Ya, ini positif, ini negatif. Nah, sekarang negatif sini dengan negatif sini, nah itu sebenarnya bisa kita hitung sebenarnya. Kalau mau kita buat sebenarnya bisa ya. Jadi akan kita buktikan ya, kita buktikan. Biar tidak penasaran ya. Jadi biar tidak penasaran. Nah, kita akan lihat ya. Ya, jadi pertanyaan tadi, di sini kan, di sini lebih anu mana? Kita optimasi geometri. Nah, ternyata lebih negatif ya karbonilnya ya. Ya, jadi -3 ini minus 0,2 ini 0,3 ya. Jadi karena apa? Karena ini bisa kita pahami karena di sini ada ikatan pi ya, ikatan pi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini kan ada ikatan pi ya, ikatan pi. Jadi ikatan rangkap. Ada awan elektron di sini, awan elektron. Di sini juga ya ada awan elektron. Nah, sehingga O di sini dibanding O di sini tentu ini ada ikatan pi, tentu di sini lebih negatif ya, lebih minus ya dibanding sini. Nah, begitu ya. Jadi dengan komputasi kita juga sangat membantu ya. Sangat membantu. Sebenarnya kalau tanpa komputasi juga bisa sih sebenarnya. Karena di sini tadi ada ikatan pi ya, ikatan rangkap ya, dan itu adalah ada awan elektron di sini atas bawah gitu ya. Nah, tapi dengan adanya komputasi kita bisa membuktikan bahwa memang di sini lebih negatif, elektronnya lebih banyak karena di sini ada ikatan pi. Sementara di sini ada hanya ikatan sigma ya, sigma, sehingga lebih negatif yang O di sini. Begitu Mas Arfi.
Tadi putusnya di ini kan Pak, di antara alkohol kan? Oh di Iya, situ. Di antara karbonil sama di sini. keto ya? Ya, Karbonil sama iya, sama ether. yang sini. Ya, sama yang ether di sini ya. Putusnya di sini Oh, ya. itu putus karena C-nya terlalu positif ya, paling positif di Iya, situ kan? ya. Ini positif, makanya terus Iya. ini delokalisasi, ini yang positif, sehingga karena Jadi positif ya, elektronnya pindah ke C positif ya, itu, jadi ya, putus. Oh elektronnya iya, ya ngerti. putus di sini. Iya, ngerti Pak. Ya, itu ya. Oke. Nah, jadi dengan komputasi lebih gampang ya, lebih gampang dijelasin. Oke, sekarang kita lanjut. Eh, nah, jadi putus tadi ya, putus di sini, putus di sini, ya. Jadi ini. Kemudian ini ke sini rehidrasi, rehidrasi. Perhatikan di sini, sini, sini. Nah, jadi apa? H2O ya, keluar H2O rehidrasi itu. Keluar H2O di sini jadi seperti ini. COCH3 identik dengan ini, dan ini menjadi rekoneksi. Sampai sini ada pertanyaan? Mirip transformer Pak ya. Ya, Kayak transformer berubah naik ke atas terus dijambung lagi. ya. Nah, sehingga menjadi retrodiader ya, sama dengan tadi ya, ini ada sinton netral, retrodiader ya. Ini sama sinton netral yang masih cukup kompleks ya, perisiklik. Lanjutannya seperti ini ya, sinton netral masih cukup kompleks tadi, maka akan alfa beta lagi ya, alfa beta ya. Nah, ingat tadi di betanya ya, ini ada O, kemudian yang di sini ada H2. Alfa minus ya, ini positif. Makanya ada O-nya. Sintonetal, etil metil keton dan asam glikoksilat ya. Sintonetal yang masih kompleks merupakan senyawa double alfa ya, alfa beta, merah dan biru. Diskoneksi alfa beta dapat dilakukan dalam dua alternatif ya. Alternatif merah menghasilkan 2 sinton, alternatif biru menghasilkan 2 sinton netal ya. Yang merah lebih terpilih ya. Nah, ini merah terpilih. Jadi ini bisa ke sini, bisa ke sini. Karena starting materialnya yang didapat lebih sederhana dan available ya. Jadi starting material untuk AP2 adalah 1,3 butadiena dan etil metil keton dan asam glikoksilat ya, ini. Sampai sini ada pertanyaan? Itu C3-nya nggak pengaruh Pak ya? Gimana?
C3 yang sebelah karboksi ini. CH3. Ada nggak pengaruh C3-nya? Yang ini? C3 yang di alfa merah. Alfa merah ini? Alfa merah. Jadi Alfa merah. ini nih yang di sinton netral. Ini? Yang di sinton netral, Pak. Sinton netral yang masih kompleks. Oh, yang ini blacknya. Sinto netral. Nah, bukan yang itu, yang satunya, yang masih gede molekulnya. Yang ini? Yang itu. Yang ini? Kan di Yang di alfa merah, Pak. alfa merah ini? Yang itu kan ada Ini? C3 tuh. Itu nggak pengaruh tuh Ah, sama distribusi elektron. Kalau nggak salah oh, alfa tuh negatif kan, beta positif, nggak salah, ya kan? iya, iya. Jadi, Berarti situ banyak elektron di alfa. di sini kan maksudnya kalau yang merah, ya. Kalau yang merah itu kan yang merah ini, alfanya di sini, betanya di sini ya. Kalau yang merah. Karena di sini kan ada ini juga, ada apa? Gugus CO-nya ya. Hmm. Ya. Jadi Itu, kalau oh iya, itu ketempel. ini C ya. Jadi C. Jadi di sini itu jadi gini, apa? Kalau di tinju gugus ini kan CO ya, karbonil ya. Berarti ini alfa, ini beta ya. Benar kan? Itu kalau di tinju gugusnya ini. Kalau di Hmm. tinju gugusnya yang ini, alfanya ini, betanya ini gitu. Nah, Hmm. jadi begitu. Jadi yang merah ini adalah yang ke bawah, yang ke apa ke sana ya. Ya. Karena yang merah ini adalah yang dimaksud gugusnya itu ini gitu. CO-nya ini karbonilnya. Kalau karbonilnya di sini itu yang biru jadinya alfanya ini begitu. Yang ditanyakan yang gimana? C3 yang di alfa merah itu nggak pengaruh sama distribusi elektron, Pak. Eh, pengaruh maksudnya pengaruh gimana? Apa namanya? Dia pengaruh nggak terhadap spesies mana yang dominan gitu. Jadi banyakkan negatifnya yang di merah atau banyakkan negatifnya yang di biru. Oh ya ya. Jadi maksudnya itu apa? Saya penasaran deh. Kayaknya Ya. kita pengen lihat di hipercam itu Oh, boleh. Oh, antara C boleh. yang merah, C yang biru itu yang negatif yang paling negatif yang mana? Oh, boleh ya. Baik, kalau gitu kita kembali ke hipercam. Nah, jadi yang ditanyakan Mas Arki itu kira-kira ini lebih anu mana gitu ya? Iya, negatifan Ya, mana? oke. Nah, bagus. Kita akan nah, jadi kan tadi ini ya.
Jadi ada CH3-nya. Nah, tadi kan yang di sini ada CH3-nya ini. Nah, gini kan tadi. Ini ada CH3-nya, yang di sini tidak, gitu ya tadi. Sama enggak ini? Jadi itu ya. Jadi ikatan rakap tadi kan yang satu ada CH3-nya. Nah, gini ya kalau nggak salah. Nah, CH3-nya yang satu kan H gitu kan. Nah, yang ditanyakan kan ini kira-kira lebih negatif ini atau ini gitu kan. Oke, kita hitung ya. Arti menarik ya. Jadi yang tidak ada metilnya, lebih negatif ya dibanding yang ada metilnya. Tidak ada metilnya lebih negatif, berarti alfanya ada di yang tidak ada metil dominannya. Ya, jadi alfa dominannya adalah alfa kan negatif ya, berarti yang ini. Yang ini. Berarti kalau kita kembalikan ke yang tadi, alfanya itu sebenarnya yang merah atau yang biru? Tapi kenapa yang dominannya yang merah ya? Yang biru ya. Yang biru kan? Yang biru. Yang biru. Jadi sebenarnya yang biru yang ini ya. Nah, sintoneta yang masih kompleks merah dan biru ya. Sinkronesi dalam bentuk alternatif. Merah menghasilkan ini, biru menghasilkan ini ya. Merah lebih terpilih karena starting materialnya lebih sederhana ya. Jadi pertimbangannya adalah karena starting materialnya lebih sederhana ya. Ya. Ini ngaruh ke hasil reaksi nggak Pak? Oh, tentu saja ya. Tentu saja kalau dari reaksi kelihatannya lebih yang ini gitu kan. Yang biru ya, yang biru. Tapi ya mungkin kalau dari hitung-hitungannya randomnya mungkin banyak yang biru gitu ya. Tapi karena yang biru ini susah starting materialnya sehingga dipilih yang merah begitu ya. Oh iya, berarti kita Jadi, juga harus pertimbangkan kemudahan. Harus tidak harus hanya ya, tidak hanya betul molekulnya aja. harus ada pertimbangan lain ya, kemudahan ya. Nah seperti itu, seperti COVID ini kan. Kemarin itu ada webinar COVID ini kan. Itu sebenarnya apa? Cara yang paling cepat sebenarnya menghadapi COVID ini sebenarnya ini menurut dosen Fakultas Kedokteran ya, UGM ya. Cara mengatasi COVID itu gampang sekali sebenarnya, sangat simpel ya. Apa? Lockdown. Tapi itu nggak bisa dilakukan, nah itu ya. Jadi caranya bagus tapi nggak bisa dilakukan ya sama aja bohong kan. Jadi sebenarnya lockdown itu cara yang paling bagus ya. Tapi untuk lockdown itu ya nggak mudah ya. Nah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita harus memilih dua pilihan yang sulit ya, yang sulit ya. Nah, Mas Alki sudah vaksin belum? Dapat dari kantor Pak. Sudah. Wajib dari kantor, tapi Wajib, baru sekali. Ya? Hah? Tapi baru sekali. Wajib ya. Wajib, peraturan kantor. Kalau nggak mau ya dapat SP. Untung saya punya komorbid ya, punya penyakit hipertensi sama diabetes ya. Jadi saya tidak vaksin ya. Ya, karena menurut dosen kedokteran UGM itu sebenarnya cara mengatasinya tidak ada pengaruhnya vaksin itu katanya. Emang, saya juga tahu Pak. Karena yang saya tahu sih untuk melawan virus itu bukan pakai antibodi, tapi pakai namanya interferon. Jadi antivirus itu interferon. Harusnya kita dimasukin interferon untuk tubuh kita, bukan antibodi. Sementara vaksin itu antibodi. Dan yang saya tahu sih,
saya pernah ya nonton webinar, ada beberapa laporan kan yang kita pakai itu vaksin dari Sinovac. Ya. Kan? Nah, vaksin Sinovac itu nggak benar-benar safe sih. Saya dengar laporan dari negara Brazil Ya. yang memakai Sinovac sebelum kita. Ya. Terus sekitar 20% dari orang yang divaksin itu malah jadi positif. Oh ya. Ya, ya. Jadi ya. Jadi kaitannya dengan apa? Diskoneksi itu ya, diskoneksi. Jadi sebenarnya merah ini bukan pilihan terbaik, tapi daripada nggak bisa dibuat, nggak ada yang jual yang biru, susah gitu ya, ya pakai yang merah gitu. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Masih berapa ya ini? 96, 97, 98, dan 9, 100, 101, masih banyak. Oh, sampai 104 ya. Baik. Jadi sampai mana tadi? Oh ini tadi ya. Jadi sampai 95. Oke, menjadi 96 ya. Jadi etil metil aseton. Nah, ini apa reaksinya ya. Nah, jadi dengan dilokalisasi elektron kita belum ada. Nah, atil metil keton ya. Sintesisnya ya, sintesisnya. Ada pertanyaan? Boleh diamati dulu reaksinya. Yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Oh iya, mohon izin Pak, anak saya nangis. Oh ya, silakan Bu Risma. Nanti nengok apa rekamannya ya. Kok ujuk-ujuk jadi jauh apa ya? Mana? Ujuk-ujuk yang mana? Yang itu yang dari nomor 2 yang tengah sampai ke asam glioksilat itu kan nggak ada O-nya. Yang CH3-nya kan nggak ada O kan? CH3. Dan ini kan asam glioksilat ya. Nah, sebelum glioksilat itu kan cuma ada satu O. Itu kayaknya dioksidasi Pak ya? Ini satu O. Nah, Terus yang di glioksilat, ini bereaksi dengan ini ya. Ini bereaksi dengan ini kan. Nah, jadi ini loh. itu dua molekul. Jadi iya, jadi ini bereaksi dengan ini membentuk ini begitu. Ya. Oke. Berarti ini negatif di bagian sebelah CH3 itu, terus C yang ini positif sebelah CO. Dekat O-nya. Iya. Nah, jadi nyambung ke situ CH3, ini glioksilatnya. OH, ini OH. Itu dari karboksil tadi jadi OH, terus ini COH. Iya, Oke, OH. kita delokalisasi. Ini ke sini jadi karbonil. Ini ke sini Jadi karbonil. Ini ikatan rekapnya jadi hilang karena membentuk ikatan dengan ini ya. Ikatan rekapnya hilang ya. Oke, ini karbonil CH3 ini Ini tadi CH3 yang ini jadi yang ini. Ini dehidrasi berarti. Iya, kehilangan H2O. Dehidrasi. Maka jadi ikatan rangkap. Jadinya ini jadi ikatan rangkap. Ntar dia jadi enofil nanti. Iya, dihidrosis. Dan enofil ketemu sama diena jadi Diels-Alder. Iya. Oke, paham Pak? Nah, paham ya. Ya.
Ya, nunggu yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Saya paham, Pak. Ya, Iya. ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada lanjutannya lagi ya. Ini dengan CRO3 ya. CRO3 apa? CRO3 oksidator ya. Oksidator. Oksidator. Ya. Jadi ini dioksidasi menjadi sintesisnya ya, menjadi ini ya. CH3 bla 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 bla. Nah, tadi ya, jadi apa? Tadi kan pakai ozon ya tadi. Nah, ini pembentukan ozon tadi ya. Jadi di ini putus jadi double ini karboksilat ya. Nah, dari sini ke sini identik ini ya, identik. Dan selanjutnya jadi ini. Kemudian terjadi proton shift. Benar, kayak transformer berubah, Pak. Ya. Nah, udah jadi ini. Menurut target 2. Fakta yang diperoleh oleh S. Chemnoser memperlihatkan bahwa oksidasi oleh CrO3 dalam suasana asam mengakibatkan terjadi laktonisasi spontan ya, laktonisasi spontan. Reaksi yang berada dalam kurung biru adalah mekanisme laktonasi spontan. Jadi yang biru mana yang biru? Oh, ya, jadi laktonasi spontan ya, yang biru. Laktonasi spontan. Nah, sekarang yang berikut diskoneksi molekul target 3. Ya. Nah, cincinnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini terjadi pemutusan ya, CO, nah, ikatan C dengan O putus ya. Sehingga jadi ini ya. Sinto netral ya, diol. Nah, diol. Asetal ya. Sintonitadiol tidak menunjukkan adanya hubungan difungsional ya. Agar dapat dilakukan diskoneksi lebih lanjut, maka perlu ditambahkan gugus pertolongan yaitu COOH ya. Etoksi-karbonil. Sedemikian rupa sehingga membentuk hubungan 1,3 dikarbonil. Penambahan gugus pertolongan di dalam desain disintesis disebut fungsional group addition. Nah, jadi menjadi ini ya. Ini jadi supaya ada 1,3, supaya terjadi 1,3 dikarbonil, maka diperlukan itu tadi ya. Diperlukan fungsional group addition FGA ya, yaitu berupa COOH. Jadi COOH ini gunanya untuk memberikan supaya ada 1,3 dikarbonil.
Sehingga bisa didiskoneksi seperti ini. Nah, sehingga ini ada molekul hipotetik. Masih 1 menit lagi ya, kita sampai halaman 100 ya. Ada pertanyaan? Jadi kita sampai halaman 100 ya. Ya, jadi pertemuan berikut halaman 101. Nomor 2 dan 5 itu negatif kan Pak? Mana nomor 2? 2 dan 5 2 dan 5 ya. itu negatif kan? Ya. Jadi ini negatif ya. 2 dan 5 negatif. 2 dan 5 negatif betul. Oke, ngerti saya. Jadi karena waktunya habis, nah, pertemuan selanjutnya kita bahas halaman 101 ya. Nah, waktunya sudah setengah 10 ya. Kita hentikan ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, siap Pak. Ya. Nah ya, jadi yang masih bertahan siapa? Mas Alki, Mas Ridho, Bukadar. Ya, baik kalau gitu ya kita akhiri ya. Sudah jam 21.31 ya. Mohon maaf Nanti yang pertemuan banyak kekurangan. 1 sama 2 saya boleh nanya kan Pak? Oh boleh boleh. Saya belum nonton sampai habis rekamannya. Ya Kayaknya boleh. dari yang saya tonton berikutnya kalau ada yang nyangkut-nyangkut saya nanya deh. Ya silakan silakan. Nanti kita belajar bareng ya. Jadi besok kita mulai halaman 101 ya. Kalau masih ada pertanyaan Oke. sebelumnya bisa dipertanyakan. Kita biar tambah ngelotok. Ini chatnya apa ya? Ada rekoneksi hanya terjadi pada senyawa 1,6 Pak. Oh, Bu Rispa ya. Rekoneksi hanya terjadi pada senyawa 1,6. Ya, nanti kita bahas. Jadi terlewat ya. Jadi kita bahas besok ya. Baik kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Malam, Pak. semuanya. Ya, mari. Pak. Ya. Nanti di akhir ini akan ada rekaman, akan saya download, akan saya bagikan lewat email para peserta.